Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai rukun berpuasa. Arkanus shaum ithnani. Rukun berpuasa hanya ada dua. Namun ada sebagian ulama menambahkan tiga. Yaitu yang pertama as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Yang pertama adalah rukun berpuasa adalah an-niyah. Yang pertama harus niat. Sawaun akan fardhan au naflan. Sama aja, mau puasa wajibkah, mau puasa sunnah, semua harus pakai niat. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan amal ibadah itu harus dengan niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin, maka wajib berniat puasa untuk setiap harinya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, semua hari, setiap hari kita harus melaksanakan niat. Nah, sementara ada perbedaan antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafal. Yang pertama, kalau puasa wajib, niatnya itu yadkhulu waktuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabyid. Untuk puasa wajib apakah itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, maka niatnya itu masuk waktunya mulai dari terbenamnya matahari. Nah, jadi mulai dari terbenamnya matahari, yaitu ketika setelah azan maghrib, setelah itu baru sudah dimulai itu boleh niat berpuasa untuk esok hari. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai sampai mulai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Nah, batasnya adalah azan subuh. Kalau sudah azan subuh tidak boleh niat lagi. Fayajibut tabyid, maka wajib tabyid. Apa itu tabyid? Yaitu niatnya di malam hari. Nah, jadi niat puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan, puasa wajib, itu wajib tabyid, harus malam hari. Mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Nah, maka buat orang yang tarawehnya full sampai akhir, biasanya di akhir taraweh itu setelah witir ada pembacaan niat. Beramai-ramai itu. Ada dipimpin, ada yang mimpin membaca niat untuk puasa esok hari. Nah, sementara orang yang tidak tarawih sampai full, maka dia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk apa? Untuk berniat di malam hari itu untuk puasa esok harinya. Nah, kalau dia lupa tidak niat puasa esok harinya, maka puasa yang esok itu tidak sah. Karena syarat sahnya niat berpuasa wajib adalah harus tabyid, harus malam. Maka kalau mau aman, cara aman adalah begitu beduk maghrib, kita langsung baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Seterusnya baru kita lanjut langsung nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Langsung baca. Dan itu niatnya di dalam hati. Ya, niatnya di dalam hati. Itu puasa wajib. Puasa wajib waktunya ketika mulai dari terbenam matahari sampai waktu subuh. Sementara puasa sunnah yadkhulu waktuha min ghurubi syamsi wa istamaru ila zawal fala yajibu at-tabyid. Sementara kalau puasa sunnah mulai masuk waktu dari mulai ba'da maghrib, sama mulai waktu seperti puasa wajib, sama waktunya ketika mulai setelah maghrib. Dan berjalan sampai zawal, sampai sebelum zuhur. Nah, kalau puasa wajib itu kan sampai subuh. Kalau waktu puasa sunnah boleh sampai sebelum zuhur. Nah, dan dia tidak diwajibkan untuk tabyid. Puasa sunnah nggak wajib tabyid. Boleh ba'da subuh, boleh. Yang penting sebelum zuhur aja. Sebelum zuhur dia niat puasa, maka dia sah puasanya untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak. Lewat subuh, begitu kita azan subuh terus tiba-tiba kedengaran azan subuh terus kita lupa niat, maka udah lewat, kita nggak boleh lagi berpuasa. Artinya bukan nggak boleh berpuasa, puasa kita hari itu nggak sah untuk puasa wajibnya ya. Nah, namun dia wajib imsak, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama sehari penuh, rugi jadinya. Makanya harus paham. Lalu yang kedua, perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah, yaitu puasa wajib yajibu ta'yinu ka Ramadan au kafaratin au nazrin au qada. Wajib disebut puasanya ini puasa apa? Puasa Ramadan kah? Apakah puasa kafarat kah?
puasa kafarat zihar kah, puasa kafarat kafarat qatal kah, membunuh kah, atau kafarat misalnya dam haji misalnya, atau dam umrah, harus disebut. Atau puasa nazar atau puasa qada, harus disebutin. Saya niat puasa esok hari qada puasa Ramadan tahun yang lalu misalnya, itu wajib disebut. Sementara kalau puasa sunnah la yajibu ta'yin, nggak wajib ditakyin, kecuali in kana shaumu muaqqatan kayomi arafah alal mu'tamad. Kecuali kalau puasa sunnahnya adalah puasa yang tertentu waktu, seperti puasa Arafah, misalnya puasa Asyura dan lain-lain, maka wajib untuk disebutkan bahwa niat puasanya adalah puasa Arafah, niat puasanya puasa Asyura dan lain-lain. Tapi secara umum puasa sunnah, misalnya Senin Kamis saya niat puasa hari Senin, nggak wajib disebutin hari Seninnya, cukup saya niat puasa gitu. Saya cukup niat puasa esok hari atau hari ini. Lalu yang ketiga perbedaannya, kalau puasa wajib la yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Puasa wajib tidak boleh menggabungkan dua niat di dalam satu hari puasa. Misalnya mau puasa qada Ramadan sama mau puasa nazar, nggak boleh digabungin. Jadi setiap yang puasa wajib harus dilaksanakan satu niat satu puasa, satu niat satu puasa. Sementara untuk puasa sunnah ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsara bi niyatin wahidatin. Sementara puasa sunnah boleh menggabungkan satu puasa di satu hari dengan beberapa niat. Misalnya besok adalah hari Arafah, kemudian besoknya lagi hari Senin, maka dia boleh menggabungkan, saya niat besok hari puasa sunnah Arafah dan puasa hari Senin, boleh digabung, atau lebih, misalnya berbarengan dengan hari apa gitu. Nah itu maka boleh berpuasa sunnah dengan satu niat, dengan dua niat atau lebih di satu hari puasa. Wa yasihu ayyanwiya fi shaumin nafli ba'da tulail fajri lika walakin bisyarataini. Boleh niat puasa sunnah setelah lewat fajar dengan syarat, ada dua syarat. Yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal dukhulil waqti zuhur. Niatnya harus sebelum zawal. Pertama itu, sebelum waktu zuhur. Jadi kalau masih waktu duha jam 9 pagi atau jam 11:30 sebelum waktu zuhur masih boleh niat puasa. Yang penting syarat yang kedua terpenuhi. Apa itu? Alla yata'ata syai'an minal muftirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Yang penting selama waktu mulai dari fajar, dari mulai subuh sampai waktunya dia niat, dia belum melaksanakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan dan lain-lain. Maka kalau itu masih belum dikerjakan, maka dibolehkan dia niat puasa dan dia melaksanakan puasa. Yang penting syarat pertama dipenuhi sebelum zuhur. Akmalun niyah, sempurnanya niat. Ayatalaffaza mustahdiran biqalbi. Sempurnanya puasa adalah dengan talaffuz. Niat tetap di dalam hati. Niat itu adanya di dalam hati. Namun yang paling sempurna adalah melafazkan niatnya, untuk menghadirkan di dalam hatinya. Jadi melafazkan seperti nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baca itu kemudian di dalam hatinya juga melaksanakan niat. Jadi melafazkan nawaitu shoma ghadin itu bukan berarti itu niat, itu hanya melafazkan, namanya talaffuz. Niat tetap harus di dalam hati. Jadi perhatikan juga buat orang-orang yang pada tarawih, pada witir, kita baca bismillahirrahmanirrahim nawaitu shoma ghadin anadai. Jadi jangan cuman di lisan aja, tapi di dalam hati juga berjalan itu niat, biar puasanya sah. Masailatun, ada permasalahan. Fi ayyi suratin yasu'u nafli bi niyatin ba'da tulil fajri ma'a tanawuli syai'in minal muftirati qabla niyah. Bagaimana bentuknya kalau misalnya ada orang yang dia niat puasa setelah lewat subuh, tapi dia sudah melaksanakan hal yang sudah membatalkan puasa, makan misalnya, sudah minum misalnya, tapi masih dibolehkan.
masih dibolehkan niat, tapi sebelum zuhur. Nah, bagaimana bentuknya? Idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyinan ka itsnain wal arafah. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang sudah kebiasaannya puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, kemudian puasa Arafah atau ayyamul bid misalnya, atau yaumus sud misalnya. Nah, itu dia udah kebiasaan terus menerus biasa, tapi kebetulan hari itu dia lupa, dia enak lagi makan, lagi sarapan, terus diingetin, hey, hari ini ternyata hari ini kan hari Kamis, kok kamu nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Maka dia boleh tuh, dia berhenti makannya, kemudian dia boleh niat terus lanjut puasanya tuh. Jadi boleh. Jadi bukan buat orang yang memang sudah kebiasaan, bukan yang bolong-bolong ya, yang kalau cuman nggak punya kebiasaan Senin Kamis, tiba-tiba Seninnya makan terus di puasa terus niatin puasa, nggak sah. Tapi kalau yang sudah kebiasaan terus menerus, atau puasa Nabi Daud misalnya terus menerus, maka boleh. Kalau dia kelupaan buka makan misalnya, makan minum, terus dia diingatkan, terus dia ingat dia mau lanjutkan puasa, boleh. Yang penting niat sebelum zawal zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah, rukun yang kedua itu pertama mengenai niat. Rukun yang kedua adalah tarkul muftira, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiran, dia ingat bukan lupa. Mukhtaran, dan dia pilih dengan sukarela. Ghaira jahilin ma'zur, bukan yang jahil ma'zur. Jahil ma'zur nanti dijelasin. Jadi dia harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar dan juga dalam keadaan tanpa paksaan. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan au mukrahan. Maka tidak batal puasanya kalau dia lupa. Dia lupa nih lagi puasa, tiba-tiba dia minum, dia makan, dan dia benar-benar sama sekali nggak ingat bahwa dia itu lagi puasa, maka puasanya nggak batal. Sementara kalau dia ingat, maka batal puasanya. Dan juga kalau makruhan itu adalah mukrohan, orang yang dipaksa. Misalnya dalam camp tahanan, auzubillah min zalik, kita dipaksa untuk berbuka puasa sementara lagi puasa, maka apabila kita makan walaupun sampai kenyang pun kita nggak batal puasanya. Tapi jangan minta dipaksa. Kalau minta dipaksa maka batal puasanya. Ya. Au kana jahilan ma'udzuran bijahlihi, atau dia jahil orangnya, jahil secara uzur. Tapi jahilnya secara uzur. Apa yang dimaksud jahil secara uzur? Yaitu wahidun min isnai, salah satu daripada dua ini. Pertama, man nasya ba'idan anil ulama, orang yang hidupnya jauh dari ulama. Gak ada ahli ilmu yang bisa ngajarin dia batas-batasan mana kapan berpuasa, apa yang bisa membatalkan puasa, ini segala macam. Dia nggak tahu kalau ternyata merokok itu membatalkan puasa. Dia nggak tahu kalau berhubungan itu, berjima itu membatalkan puasa, karena dia nggak ada yang ngajarin. Dia nggak ada internet, dia nggak ada ustadz ini. Tapi dia tahu bahwa masuk bulan Ramadan itu bulan puasa, dia berpuasa itu misalnya. Nah, kalau dia melakukan itu maka dia tidak membatalkan puasanya dia, karena dia nggak tahu. Namanya jahil ma'zur, orang yang jahil, orang yang tidak tahu secara uzur. Atau yang kedua, man kana qariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Dia orang yang baru masuk Islam nih, kemudian masuk Islamnya mengambil berkah di bulan Ramadan, terus langsung melaksanakan puasa. Dia nggak tahu tuh kalau misalnya berjima dengan istrinya itu membatalkan puasa segala macam. Terus dia lakukan, maka tidak membatalkan puasa, dan kafaratnya tidak karena dia belum tahu. Tapi kalau udah tahu maka wajib dia untuk tidak melaksanakannya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan yang lain. Demikianlah rukun yang berpuasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Cukup itu aja, maka puasa kita menjadi syah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.